Dan program ini sudah berjalan, bahkan sudah berganti nama beberapa kali dengan program yang berbeda-beda. Itu bagaimana sih Bu evaluasinya? Apakah dilakukan seperti apa ini evaluasi program-program tersebut? Dan nanti ke depannya bagaimana juga untuk mengevaluasi program 100-100 ini Bu? Ya. Jadi memang seperti disampaikan, kita kan ada target yang harus dicapai dalam PNPM. Ya. Yang awalnya tadi masyarakat itu tidak berdaya, kita masuk, sekarang sudah mandiri, berdaya, mandiri, yang nanti tujuan akhirnya adalah madani. Jadi posisi saat ini sudah 90% mandiri. Jadi separuh udah ya Pak ya, separuh 50% dari 14 kabupaten kota itu sudah ada yang posisinya madani. Jadi dari situ kita mengukur dari kinerja program tadi, makanya ada keberlanjutannya terhadap penanganan kawasan kumuh dengan model pendekatan penanganan kawasan kumuh untuk pengentasan kemiskinan. Jadi dari sisi pemerintah, ini nanti menjadi suatu readiness kriteria dalam hal pembangunan. Jadi merupakan persyaratan, ya, penanganan kawasan kumuh ini merupakan persyaratan supaya nantinya tidak hanya dari sisi infrastrukturnya aja, tapi dari segi sosialnya juga masuk. Jadi diharapkan semua sektor nanti bisa masuk di kawasan yang sudah ditetapkan oleh Pemda, kawasan kumuh tadi. Jadi kedepannya kita bisa mengevaluasi dengan data baseline yang terbaru nanti sudah disiapkan teman-teman terhadap 14 kabupaten kota, ditambah tadi kembali surat penetapan. Dari sini nanti kita bergerak seberapa sudah yang bisa ditangani di kawasan itu, baik dari segi rumah layak huninya, baik itu dari infrastrukturnya, maupun dari satu lagi terkait dengan lingkungan Pak Edison, ya, ruang terbuka, ruang terbuka hijau. Jadi memang di Undang-Undang Bangunan Gedung itu, di PP-nya 36-nya itu dipersyaratkan bahwa sebenarnya daerah itu harus memiliki 30% ruang terbuka hijau, yang 20 umum, 10% privat. Jadi ini umumnya belum dicapai di kawasan perkotaan, begitu Bu. Baik. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang masalah pemberdayaan masyarakat, Pak Edison, dari apa yang Bapak pantau selama ini, seberapa efektif sih Pak kira-kira kalau pemberdayaan masyarakat ini dilakukan, terutama terkait dengan masalah kawasan permukiman ini Pak, permukiman kumuh? Jadi kalau saya lihat nih, yang saya lihat ya, terkadang sangat menyayat hati ketika petugas Satpol PP itu atau oknum-oknum tertentu memanfaatkan warga itu saat membangun, ya, melakukan hal-hal yang barangkali di luar pikiran kita lah. Mungkin meminta sesuatu atau imbalan sesuatu. Pungli begitu? Ya. Pungli? Ya, seperti itu mungkin. Karena tapi saya pikir untuk tahun ini, untuk program P2KKP ini, kita mau melihat ketika warga yang membangun rumahnya itu tidak menyediakan sanitasi yang pas, barangkali saya akan mendukung Satpol PP itu marah di situ, gitu. Ya artinya, bangunanmu nggak usah dibangun lagi, jangan diteruskan kalau nggak ada paritnya. Terus paritnya itu buangannya kemana? Nah ini seharusnya yang mereka harus lakukan di tengah-tengah masyarakat, bukan malah ini IMB-mu bagaimana, bukan begitu seharusnya. Tetapi terkadang ya mungkin makanya ini harus serius, pemerintah itu harus serius. Kalau memang harus mengeluarkan dana lagi, ditambah lagi untuk ini, seharusnya serius. Karena data yang kami dapatkan belum ada hasil, barangkali ini mungkin beberapa kabupaten lah, saya nggak perlu sebutkan, tidak ada data yang valid yang diukur itu. Kumuh itu diukur dengan ubin belum ada, kayaknya belum ada. Nah ini perlu evaluasi kepada Pak Bambang dengan Ibu. Barangkali pengubinan itu perlu ditarik meter, itu berapa meter sih? Jangan hanya reka-reka aja. Oh sekian meternya, sekian meter. Ternyata ya memang di ubin langsung ukur begini nggak ada. Nah ini barangkali berbagai database yang untuk Provinsi Sumatera Utara ataupun kabupaten kota yang ada di provinsi tidak melakukan seperti itu. Bahkan mungkin para PPL lah, PPL mungkin dengan keterbatasan, barangkali keterbatasan tenaganya atau keterbatasan masalah jarak tempuhnya, bahkan dengan kemampuan berpikirnya barangkali. Nah ini yang perlu
sebenarnya karena memang disebutkan Pak Bambang tadi PNPM itu yang berganti baju dan berganti nama. Nah ini juga perlu pematangan kepada para petugas P2KKP ini, dimulai dari tingkat provinsi Bang sampai ke apa nanti ke kelurahan, ke lurah, supaya mereka memang benar-benar dibekali, ya benar-benar dibekali, dan memang mereka manusia-manusia yang punya sosial. Karena pendekatan terhadap masyarakat itu lebih efektif dari sosial dia. Kalau pendekatan dari pendekatan kekerasan atau dengan cara yang lain, mungkin kita bawa ilmu pengetahuan iptek ke sana, barangkali nggak akan laku. Tapi ketika mereka melakukan pendekatan itu melalui perbuatan sosial, barangkali akan melekat begitu, langsung nempel itu, nggak tawar-tawar itu. Ya gitu. Karena memang kalau apalagi di Sumatera Utara tidak ada perda yang mengatur ketika ibu melahirkan itu harus dilihat. Nggak ada perda, sampai detik ini belum ada peraturan yang mengatur itu. Tetapi masih berlangsung itu di desa-desa yang ada di Sumatera Utara. Ketika seorang ibu itu melahirkan, orang datang berkerumun ke sana melihat, mengucapkan selamat, membawa apalah yang dia miliki begitu. Menengok. Nah, melihat. Artinya ini jiwa sosial yang ada di warga masyarakat Provinsi Sumatera Utara itu yang masih tetap berkembang dan bertumbuh, yang tidak perlu diatur oleh siapapun. Nah, ketika ada seseorang yang mendekati mereka dengan pendekatan sosial, seperti yang barangkali pernah kami lakukan kalau mereka butuh kayu, ya seperti itu langsung nempel, apapun dikasih sama kita, apapun diberikan sama kita. Ketika saya pikir udah berapa kilo ya kecambah bibit sengon saya keluarkan untuk dairy, saya bagi juga di kedai kopi seperti itu saya bagi. Tetapi catatan saya tinggalkan nomor 3 tahun lagi, sampaikan bagaimana hasil kayumu itu. 5 tahun nanti kalau panen hanya ya kalau memang mau ngasih minum kopi silahkan, kalau nggak usah, nggak disyaratkan. Tetapi rawat dan jaga baik-baik kayumu itu supaya nanti ketika kita ketemu kamu bisa mengucapkan terima kasih kepada siapapun nanti yang membeli kayumu itu. Bilang nah itu. Jadi pendekatan yang seperti itu tidak dengan kita bawa maaf ini peraturan seperti ini, rumahmu ini salah ini. Nah kan seolah-olah kita jadi nah gitu. Jadi ada harus memang pendekatan itu secara sosial. Pendekatan sosial itu lebih tepat untuk masyarakat begitu ya. Tapi kita angkat telepon dulu. Selamat sore. Selamat sore. Iya, Ibu Tambar Malam. Ibu Tambar Malam. Selamat sore, Bu, silakan. Iya. Apa tadi? Lupa saya. Ini tentang kawasan permukiman kumuh, Bu. Jadi untuk 100 tadi ya. 100 0 100. Iya, 100 0 100. Mimpi tadi. Pesimis amat sih, Bu. Ya pesimis. Kenapa, Bu? Dari repelita ke repelita, pembangunan 1, jilid 1, jilid 2, sama semua program itu banyak. Kita banyak program. Semuanya program bagus dari pemerintah. Pada tingkat implementasi selalu menjarah. Nah, proyek apapun asal menyangkut rakyat jarah. Jadi biarkanlah mereka begitu. Kebetulan ada Pak Malau di situ, orang yang saya kenal, Putra Dairy, LSM, wartawan. Iya Bu, ya Bu. Jadi apapun itu banyak yang dia lihat, kan begitu. Iya Bu. Ya. Nah, sama yang saya lihat. Ya. Jadi soal kumuh ini ada dua, kumuh pedesaan, kumuh urban di perkotaan. Berarti orang desa, kan begitu. Karena itu sasarannya, orang desa yang ke kota selalu itu yang menjadi sebab itu yang selalu di pinggiran. Karena mereka nggak punya tanah dan data nggak punya SDM. Akhirnya ya begitu. Jadi kita kalau bicara kumuh, sanitasi untuk pedesaan itu saya rasa gampang kalau kepala desa masing-masing sama kepala dusunnya mau bagaimana membangun sanitasi atau membuat sumur kan gitu untuk air bersih. Itu masih mudah. Tapi kalau di perkotaan, kita jangan dulu ke rel kereta api yang nggak bisa berbuat apa-apa. Kita mesti glubur dulu sampai Belawan. Kawasan industri, kawasan padat penduduk, luar biasa. Itu terkumuh, lebih kumuh dari Jalan Binjai. Sama dengan Teluk Dalam, Tanjung Balai itu. Jadi kalau saya jalani semua itu. Dan saya melihat itu. Menyedihkan. Ketika kita melihat mereka kekumuhan itu dari segi apapun nggak layak. Di tempat tinggal 3 kali 3 meter itu satu keluarga loh. Bayangin kalau kita belajar moral dulu di kampung-kampung saja, kampung saya di Sidikalang sudah 2 kamarnya pisah anak dengan orang tua. Bagaimana yang 3 dalam 4 itu? Itu dari segi moral agama dulu. Ibu berarti saran atau pertanyaannya Bu? Saran.
Ini kan bapak-bapak yang 3 ini 2 1 ibu. Pertama untuk mengatasi itu, apapun itu relokasi berarti perlu sosialisasi. Orang ini sedang jalan. Relokasi itu seperti yang ibu bilang tadi, kita harus memperkenalkan rusun apapun itu. Kawasan Belawan sana, industri di situ, petang di situ, rusun itu jangan kita bayangkan rusun Malaysia atau rusun Jakarta. Cukup yang 5 tingkat, yang 1 hektar bisa menampung 10.000 rumah tangga dengan kecil. Singkat tanahnya, biayanya pun bagus daripada Perumnas. Tahu kita Perumnas itu mati itu. Asal hok milik mereka, milik BPN, milik Perumnas, milik camat di situ. Jadi rusun itu harus kita perkenalkan. Memang belum rakyat, tapi harus kita perkenalkan. Dan kedua, itu kawasan Belawan itu. Waduh, entahlah, aku nggak bisa cerita lagi. Mulai dari pinggir lautnya nelayan sampai ke kawasan Kim ini. Kalau kita ke dalam itu kumuh-kumuh itu kan menimbulkan segala kejahatan. Baik. Jadi itu pertama, kalian sosialisasi dulu bagaimana rakyat. Jadi stakeholder pemerintah kalian tekan. Jangan gubernur kita itu dengan SKPD-nya itu selalu dari balik meja. Begitu juga DPR-nya. Mereka nggak pernah melihat rakyat, kok nggak tahu dia itu. Gatal kakinya itu, takut dia semir sepatunya itu sama pipinya itu kena becek. Jadi orang itu selalu dari belakang pintu meja. Makanya semalam ada ekonomi itu fotografi, foto saya bilang. Cetak, gambarkan ditempel semua di pintu-pintu mereka. Biar tahu mereka gimana rakyatnya. Jadi penekanannya ini tuh, Ito Malawu. Bu. Anda punya koran, Anda LSM, foto tempelkan semua di stempel mereka. Rakyat harus didekati seperti tadi, pendekatan sosial, pendekatan agama. Itu kita angkat harkat, kita bilang preman nggak preman, itu manusia bebas, manusia otak. Yang miskin itu tidak miskin tuh, kaya hati itu, harta aja yang tak. Kalau pendekatannya bagus, pasti bagus. Terima kasih. Oke. Ibu Tamber Malam, semangat sekali. Silakan Pak Edison menanggapi ini. Ya, memang agak miris dengan apa yang disebutkan Ibu itu tadi, dengan Ibu Tamber Malam tadi ya dari Dairi. Nah, memang yang sangat identik itu dengan apa? Bagaimana kita mengatakan itu kumuh atau tidak kan? Bagaimana mengatakan kita sudah layak? Karena memang juga permasalahan dulu waktu P2KP, saya pikir ukuran miskin itu belum kaku di Indonesia ini. Bisa saja saya miskin di kampung saya miskin, atau di kabupaten di ibu kota kabupaten saya miskin, tetapi di kampung saya sudah orang kaya. Nah, ini juga yang saya sebutkan tadi, pemanjaan terhadap warga itu kan, terhadap masyarakat itu. Kenapa masyarakat itu diberikan beras? Kenapa diberikan uang? Jadi setiap tahun saya pikir tidak ada pengurangan orang miskin di Indonesia, malah bertambah. Nggak ada yang kurang kan? Nggak ada yang kurang. Jadi tahun ini kita daftarkan 300 orang dari Provinsi Sumatera Utara penerima BLT dan penerima Raskin. Tahun depan udah 350. Jadi semakin tahun semakin meningkat orang miskin. Jadi barangkali program itu saya pikir harus dievaluasi. Itu pemiskinan, bukan memang membantu orang miskin, pemiskinan. Sehingga orang-orang kaya juga mengaku miskin. Sehingga kalau kita berbicara tentang miskin, kumuhlah nanti kota kita ini, kan begitu kira-kira. Baik. Nah. Ibu Mariati silakan. Ya, seperti yang disampaikan Ibu Tamber Malam. Memang khususnya arah Medan Utara memang cukup miris. Kita dengan tim juga pernah turun, Bu. Tapi memang ini tidak bisa dikurangi, bukan dihilangkan sama sekali ya, dikurangi ketika memang pendekatan sosialnya itu belum dilaksanakan secara maksimal. Kita dari program pemerintah ya, dalam hal ini kita menggunakan dana APBN itu sudah cukup banyak ya Pak dari 2006, tapi kita ini tidak bisa dibiarkan sendiri bergerak. Kita harus disupport oleh dalam hal ini Pemko Medan. Jadi memang Pemko Medan harus strike dengan aturan, ya, strike dengan aturan, baik itu dari segi membangunnya, kepemilikan lahan, karena di situ kita nggak tahu Bu, begitu kita mau perbaiki untuk mengurangi rob. Ternyata lahan itu sudah ada yang punya. Kita nggak tahu nih prosesnya apa yang membuktikan, apa yang menyebabkan pemerintah bisa mengeluarkan bahwa lahan itu milik
penduduk itu. Karena kita memiliki aturan das itu 30 meter ya. Jadi memang nggak bisa hanya satu stakeholder, tapi harus bersama-sama persuasif. Jadi memang butuh waktu karena dari proyek minded, pemikiran proyek ke pemberdayaan. Jadi ini memang butuh transformasi yang cukup lama, menyadarkan karena mungkin sudah cukup lama dijajah ya Pak, jadi masih melekat pola pikir ya. Pola pikirnya, jadi saya masih optimis, masih bisa kita menangani kumuh ini ketika kita saling bergandeng tangan, tidak hanya sebagian-sebagian. Baik, tidak parsial. Menanggapi Butam Bermalam, Pak Bajang. Oke, nyambung apa yang disampaikan oleh Bu Mariyati tadi. Sebelumnya memang ada dua hal yang disampaikan Bu Mar ya. Ada zonasi tadi, yakni masalah kawasan kumuh yang selam, yang memang di situ adalah kondisi kawasan kumuh, tetapi itu memang legal. Sedangkan yang squatter itu adalah satu kawasan kumuh yang memang dilarang atau ilegal, yang tadi disebutkan di pinggir rel, di pinggir sungai kan itu. Yang ditangani oleh Bapak dan tim ini yang ilegal atau yang legal? Kita coba untuk melakukan pendataan di keseluruhan karena akan melihat pemetaan itu hasilnya nanti menjadi rujukan. Jadi tidak kita pisahkan, dua-duanya kita coba lakukan pendekatan.